berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
Puji dan syukur ya Tuhan atas setiap berkat pertolongan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam setiap aktivitas yang boleh kami lakukan hari ini. Di kesempatan ini kami boleh merasakan kembali sapaan cinta-Mu melalui udara yang kami hirup. Ya Tuhan, kami semua datang dengan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami di sepanjang ibadah ini, agar setiap firman yang ditabur dapat tertanam dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Di setiap keadaan yang terjadi, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan kita. Meskipun ada begitu banyak hal yang membuat kita merasa sakit hati, tapi Tuhan tetap menjadi penyembuh dari setiap sakit hati yang kita alami. Marilah kita menghayati setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Baik setiap rasa sakit hati dalam diri kita, maupun rasa sakit hati yang terjadi pada orang lain karena kita. Marilah kita menghayati semuanya sambil menyanyikan dan mendalami lagu Tuhanku bila hati kawanku. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Ada kalanya kita berada dalam kebahagiaan yang membuat semangat kita menggebu-gebu. Ada kalanya kita berada dalam keterpurukan
yang membuat kita merasakan putus asa mendalam. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi setiap saat. Kita memaksakan kehendak kita sendiri yang memandu jalan kita. Sehingga kita melupakan bahwa tidak segala hal bisa berakhir bahagia. Keterpurukan juga mungkin terjadi. Setiap kita tidak pernah mengharapkan keterpurukan terjadi, bukan? Tentu kita akan menjawab ya. Apa yang terjadi jika keterpurukan yang hadir dalam kehidupan kita? Salah satu hal yang kemungkinan besar terjadi adalah kita mulai bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan seperti, Tuhan, mengapa ini semua harus terjadi kepada saya? Memang terlihat seperti pertanyaan yang sederhana. Kembali kita memaksakan kehendak pribadi kita. Namun di balik semuanya itu, ada kekecewaan yang tersimpan. Di balik semuanya itu, ada benturan keras antara harapan dan kenyataan yang terjadi dalam hati kita. Di balik semuanya itu, ada perasaan bahwa kita seperti orang bodoh yang terlalu ingin menggapai langit, padahal kita hanya bisa memijak tanah. Kita tiba-tiba menjadi lesu. Pandangan mata kita seketika menjadi gelap. Semangat yang menggebu-gebu seketika hancur dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Sampai pada akhirnya hati ini mulai bertanya lagi, untuk apa lagi kalau sudah seperti ini? Perbedaan antara harapan dan kenyataan juga dirasakan oleh dua orang murid Yesus yang memutuskan untuk pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka punya pengharapan yang sangat tinggi terhadap Yesus, pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Tapi kenyataannya nol besar. Benturan keras antara harapan dan kenyataan terjadi dalam hati dua orang murid ini sampai mereka tidak mengenali Yesus pada saat Yesus mendekati mereka. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ketika kita mengalami kebahagiaan yang membuat semangat kita menggebu-gebu, apakah kita ingat untuk bersyukur kepada Tuhan? Ketika kita mengalami keterpurukan yang membuat kita merasakan putus asa mendalam, apakah kita ingat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan? Marilah kita coba untuk mengingat kembali apa yang kita lakukan di saat kita dipenuhi kebahagiaan atau dipenuhi keterpurukan. Kita mungkin kesal, mengumpat, mempunyai pikiran dan tutur yang bercela. Apakah mata kita masih terhalang untuk mengenal dan menyadari kehadiran Dia, Sang Sumber pengharapan? Ya, bisa saja pada saat-saat tertentu benturan keras antara harapan dan kenyataan membuat kita tidak menyadari kehadirannya. Namun marilah kita melihat kembali apa yang terjadi kepada dua orang murid Yesus ketika mereka menyadari bahwa Yesus sedang bersama dengan mereka. Bayangkan, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus berjarak 7 mil atau sekitar
11 kilometer jauhnya. Kedua orang murid itu pasti lelah setelah menempuh perjalanan panjang itu. Akan tetapi begitu mereka menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka lagi, mereka kembali bersemangat, seakan-akan benturan keras tidak pernah terjadi. Semangat yang ada dalam diri mereka menghilangkan lelah yang ada, dan mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk mengabarkan kabar baik kepada murid-murid lainnya. Mengapa itu semua terjadi? Semua itu bisa saja terjadi kepada setiap kita ketika kita menemukan kembali sumber semangat dan sumber pengharapan. Ingatlah saudaraku, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita akan mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Selamat berjuang, selamat menemukan kembali semangat dan pengharapan kita di dalam Tuhan yang telah setia melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Haruskah aku duduk termangu? Padahal waktu terus berlalu, menggerogoti asaku, memudarkan mimpiku. Hidup terkadang menyakiti, tetapi hidup memiliki arti. Walau beban terus menyelimuti, aku tahu Tuhan selalu mendampingi.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan sang sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang kami rasakan dari ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu mendampingi kami. Kami memohon ampun Tuhan jika seringkali kami lupa untuk bersyukur atas kebahagiaan dalam hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan jika seringkali kami mempertanyakan kehadiran-Mu di tengah keterpurukan kami. Berkati kami Tuhan supaya kami selalu diberikan kebaikan dan kekuatan untuk berperilaku yang baik. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat menjadi manusia yang menyadari kehadiran-Mu di setiap kondisi kehidupan kami. Lindungilah dan sertailah kami ya Tuhan. Mari saudara kita memohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu bersama dengan kita dan memberikan pertolongan kepada kita apapun tujuan dan rencana kita ke depan. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.